Iya. Oke. Jadi minggu depan hari Jumat kita ulangan yang buat Medan ya. Jadi misalnya ini ada muatan anggaplah 8 mikrokolom gitu. Lalu ada titik P, kemudian ada titik S di sini. Titik P, titik S ya. Anggap jaraknya ini adalah 4 cm, kemudian ini adalah 12 cm. Lalu kita akan mencari VP sama dengan berapa, PS sama dengan berapa ya. Nah, ada yang ingat rumusnya V sama dengan apa? K, Q dibagi dengan R ya. Di sini Q-nya sama dengan 8 mikrokolom. Jadi kalau ini VP berarti ini sama dengan K, Q dibagi dengan R ke P ya. Nah, K-nya berapa nilainya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali Q-nya 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Lalu RP berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi ini meter coret dengan ini, kolom kita coret dengan ini. Newton meter jadi apa? Newton kali meter jadi apa? Jadi apa? Newton meter. Newton itu satuannya siapa? Newton. Satuannya siapa? Satuan daripada F. Meter satuannya dari apa? Jarak. Oke, berarti S. F kali S ini sama dengan apa? Ada yang ingat rumusnya F kali S, rumusnya siapa? Nih, SMP loh. Kelas 1 juga ada, kelas 10, kelas 12, 11 juga ada. Kemarin juga ada. Apa? Yuk. Satuan dari apa? F kali S. Gaya kali perpindahan, itu sama dengan satuannya siapa? No, kecepatan, gaya kali perpindahan. Ya, satuan dari usaha, W ya, sama dengan F kali S. Newton meter. Newton meter, satuannya apa? Jadi apa? Newton meter. Joule. Ya, satuan usaha itu joule ya. Nah, sekarang joule, ini Newton meter joule, joule per kolom. Jadi apa? Beda potensial. Satuannya apa? Volt. Oke ya, satuannya nanti di sini adalah volt ya. Kamu ingat siapa Pak Vicky? Ya. V sama dengan V dikalikan Q, maka voltage di sini sama dengan V dibagi Q. Ya. V satuannya apa tadi? Joule. Q satuannya kolom. Jadi ini samanya dengan volt ya. Jadi volt itu sama saja dengan joule per kolom. Newton meter itu joule. Oke, mana lagi yang bisa dicoret? 4 dengan 8. Oke, sama dengan 2. 9 kali 2, 18. Kali 10 pangkat, 9 dikurang 6, 3. Minus 2 kalau naik jadi plus 2. Jadi 3 ditambah 2, 5. Jadi 18 kali 10 pangkat 5 volt atau 1,8 kali 10 pangkat ngawur. Volt. Kalau minus berkurang ya. Nah, kalau plus ditambahin lagi dong. Ini kan 18 kan sama dengan 1,8 kali 10. Ranti, halo? Papan tulisnya di sini, Nak. Ya. Ini hanya kali dan bagi. Jangan sampai nggak bisa. Kalau kalian besok nggak bisa ini, berarti dipertanyakan. Masa kali-kali bagi-bagi aja salah? Gitu loh. Ya, ingat. Pangkat minus kalau naik jadi plus ya. Kalau ada yang nggak tahu langsung tanya. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 9, 18 ya. Nah, nanti kamu cari Q di S, V di S sama dengan berapa ya. Oke, dikerja. Di folio nanti hari Jumat harus dikumpul. Ini soal nomor 1. Ya. Sekarang di soal nomor 2. Misalnya nih. Ada muatan. Ya. Lalu ada sebuah titik di sini. Sebutlah ini titik P. Titik P ini misalnya berada pada jarak ya anggaplah 4 cm lagi nggak apa-apa, 4 cm ya. Lalu beda potensial di titik P misalnya sama dengan 20
megavolt. Ditanyakan Q-nya ini sama dengan berapa? Oke, rumusnya V tadi apa? V sama dengan K Q per R. Berarti untuk cari Q sama dengan apa? Ini ya, V R dibagi dengan K. Ada yang nggak tahu dari mana? Ini sama aja per 1. Ini kali silang ya. VR sama dengan QR. Maka Q sama dengan KR, sorry. VR sama dengan kaki. Berarti Q sama dengan VR dibagi dengan K ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu masih nggak tahu lagi, ini dikali silang ke sana, kamu buat ini. Ini cara SD nih. Ya, caranya anak SD itu. Di sini berarti V, ini R, ini K, ini Q. Ini kali, ini kali. V kali R sama dengan K kali Q. Jadi kalau cari Q, berarti V kali R dibagi K. Kalau cari V, K kali Q dibagi R. Kalau cari R, K kali Q dibagi V. Ya, itu cara SD punya itu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita kasih masuk nih. Mega itu berarti 10 pangkat berapa? Halo, Mega? Megabyte 10 pangkat 6, berarti 20 kali 10 pangkat 6 volt ya. Jadi ini kita kasih masuk berarti 20 kali 10 pangkat 6 volt dikalikan R-nya. Tunggu dulu, jangan 4 cm deh. Kita bikin misalnya berapa ya? 18 dah, 18 cm lah ya. 18 jaraknya. Berarti ini kali 18 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kita bagi dengan K nilainya berapa? 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke ya. Nah, ini juga bisa dicoret ya. Nah, Q satuannya apa? Kolom ya. Oke, berarti ini ada yang bisa dicoret? Meter dicoret? Iya, ini coret ke sini. Lalu apa lagi yang bisa dicoret? 9 dengan 18. 18 bagi 9 berapa? 2. 2 kali 20? 40. Kali 10 pangkat 6 dikurang 2? 4. 4 ini 10 pangkat 9 naik jadi min 9. 4 dikurang 9? Minus 5. Di sini satuannya berarti dalam kolom. Nah ini kalau begitu kita buat jadi 4,0 berarti kali 10 pangkat minus 4 kolom ya. Oke, seperti itu. Oke, soal nomor 2. Jadi diketahui misalnya V di P-nya itu sama dengan 25 megavolt ya. Bukan M kecil ini ya, M besar. Kemudian Q-nya misalnya sama dengan Q sama dengan berapa ya? 5 mikrokolom gitu ya. Lalu yang dicari adalah R-nya sama dengan berapa? Kalau cari R gimana? Cari R? R sama dengan K, Q dibagi dengan V ya. Oke ya. Ya, seperti itu. Itu soal nomor 2. Kemudian yang ketiga. 3. Misalnya di sini ada muatan. Ini ada muatan. Ini ada muatan. Ini ada muatan. Anggaplah ini sebagai Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3, ini adalah Q4. Jaraknya di sini adalah 6 cm, di sini adalah 8 cm. Q1-nya mau anggap berapa? Hah? Berapa? 2, oke. 2 mikrokolom. Tadi ada yang sebut 4 ya. Min 4 mikrokolom. Ya, terus Ivana nomor absenmu berapa? 17, oke. 17 mikrokolom. Nek, Evelyn nomor berapa? 14, oke. Q4 sama dengan minus 14 mikrokolom. Kira-kira dicari V di mana nih? Di mana? Di mana dicari? Di pusat diagonal.
misalnya di P ini ya. Berarti nanti V di P itu sama saja dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dengan V4 ya. Oke, nah sekarang kalau ini 6, 8, diagonalnya berapa? 10. R itu adalah yang ini nih. Jarak dari titik ini ke Q1, ke Q2, ke Q3, ke Q4 ya. Jadi R-nya berarti sama dengan berapa? 5 ya, nanti kamu cari. Nah, ini di sini ya, ini kan ada yang minus tuh. Angka minnya itu harus masuk ya. Angka minus harus masuk. Jadi nanti kamu cari dulu V1 berarti sama dengan K, Q1 dibagi R1. V2 berarti sama dengan K, Q2 dibagi R2. V3 berarti sama dengan K, Q3 dibagi R3. V4 berarti sama dengan K, Q4 dibagi dengan R4 ya. Cari satu-satu dulu. Jangan pakai jalan langsung. Pakai jalan langsung boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ini kan kebetulan R-nya sama kan? Kalau R-nya sama berarti masuk langsung di sini, nanti berarti sama dengan K dibagi R, kita kalikan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah dengan Q4. Kalau kamu pakai cara langsung salah ya langsung salah. Tapi kalau kamu pakai jalan satu-satu, ini benar-benar berarti udah 75% benar. Karena tinggal jumlahinnya yang salah gitu ya. Terserah sih kamu mau pakai jalan langsung boleh, mau pakai ini juga boleh, nggak ada masalah. Nanti kamu coba cari sendiri ya. R-nya ini berarti setengah dari diagonal. Diagonalnya berarti nanti sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini dalam sentimeter ya. Jadi nanti R-nya berarti sama dengan diagonal dibagi 2 ya. Kamu cari sendiri. Ini adalah soal nomor 3. Satu lagi. Aku mau pakai yang ini. Bentuk apa ini? Hah? Apa? Bentuk apa ini? Bangun apa? Belah ketupat ya. Ya, belah ketupat sama aja. Ini berarti Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 berapa? Hah? 2 lagi. Min 2 mikrokolom. Udah. Q2? 6 mikrokolom. Q3? 10. Min 8. Oke, mikrokolom. Ini sama dengan 10 ya, mikrokolom. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kira-kira yang dicari di mana nih? Mau yang di luar sini? Jangan ya, yang di diagonal aja ada. Ya, yang diagonal. Misalnya di sini adalah 10 cm, lalu ini adalah 6 cm. Berarti ini berapa? Ini ke sini. 8, oke ya. Nah, sama aja. Ini titiknya adalah titik P ya. Jadi V di P ya juga sama aja dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Ingat tanda min plusnya masuk enggak? Masuk dalam perhitungan ya. Jadi jangan lupa minus ya, kamu tulis minus. Ya sama, V1-nya nanti sama dengan apa? K Q1 per R1. R1-nya berapa? R1 yang ini. Ini berarti ini R1. Ini adalah R2. Ini adalah R3. Yang ini adalah R4. R1 berapa? 8. R2? R3? R4? Ya, oke ya. Jadi semuanya udah tahu. Ini V2 nanti berarti sama dengan K Q2 dibagi R2. V3 ya sama dengan K Q3 dibagi R3. V4 berarti sama dengan K Q4 dibagi dengan R4. Nanti masuk ke sini. Mau langsung boleh, nggak apa-apa. Yang sama ini kan apa? R1 dan R3 ya. Ini R1 sama dengan R3. Kemudian R2 sama dengan R4. Jadi untuk cari V di P yang sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 tambah V4. Jadi bolehlah. Jadi K dibagi R1 dikalikan dengan apa? 1 dengan 3 ya. Q1 ditambah dengan Q3, lalu kamu tambah lagi K dibagi dengan R2, berarti ini kali Q2 ditambah dengan Q4. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau kamu mau seperti itu nggak ada masalah. Terserah sih. Tapi lebih bagus ya kamu pakai cari satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu, Q1, Q2, Q3, Q4. Ya. Kenapa?
Ya kamu habis tidur tadi toh, udah lihat papan tulis, pura-pura nengok kiri kanan merasa tak berdosa. Ya, oke ya, seperti ini ya. Ini soal nomor 4 ya. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4 kamu kerjakan sendiri di folio. Jumat yang nggak kerja nggak usah ikut ulangan. Oke? Ya. Siap ya. Kalau nggak siap ya lupakan aja. Oke, sekarang kita masuk di bab 5. Langsung finish hari ini. Sebelum sampai di bab 5. Ya, silahkan. Oke, di bab 5 ya. Nanti sebentar kita lanjut ke bab 5 sebelum Ibu lupa di bab berikutnya dulu. Ke bab 6 dulu. Ya, bab 6 itu nanti Ibu tidak akan menjelaskan, tetapi kalian yang menjelaskan kepada teman-teman. Nah, itu materinya cukup gampang, kalian baca pun bisa langsung ngerti gitu ya. Ada yang punya kertas bekas enggak? Mana? Oh ya. Oke. Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya. Dibagi jadi 5 kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mencari materi yang berbeda-beda. Ya, materi yang berbeda-beda. Kemudian minggu ini berarti kesempatannya kalian mencari materinya itu. Bisa dari buku, nanti digabungin dengan kamu searching di internet, cari gambar-gambar yang bersesuaian dengan materi kamu. Kemudian nanti kamu desain postermu ya di laptop ya. Kemudian setelah jadi posternya, artinya sudah fix kamu punya poster seperti itu, kalian cetak dalam bentuk banner. Ya, dicetak mau cetak atau mau gambar di manila, cetak ya udah. Kalau ada yang ngomel lagi ya nanti Ibu suruh gambar aja supaya di manila gitu. Ya, nah kalau dicetak nanti tidak lebih banyak tulisan ya, tidak lebih banyak tulisan, jadi justru gambar-gambar yang lebih banyak yang menggambarkan materimu, lalu nanti kamu menjelaskan itu ya. Jadi Ibu akan bagi jadi 5 dulu. Nah, ini prosesnya dulu. Nanti setelah jadi, udah dicetak, maka kelompok bannernya itu akan berbeda dengan kelompok presentasi. Jadi di kelompok presentasi, nanti masing-masing kelompok banner itu akan membagi lagi menjadi 5 kelompok. Jadi berhitung lagi 1 sampai 5 lagi. Kemudian nanti kelompok presentasinya itu jadi kan bannernya udah dipasang semua nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Karena kan 5 banner aja. Bannernya ukurannya minimal 1 meter, minimal. Jadi kalau kamu misalnya agak lebih panjang boleh 2 meter, boleh 1,5 meter, terserah. Up to you lah, sesuai dengan kesepakatan kelompoknya gitu. Nah, kemudian pada saat presentasi, caranya begini. Kelompok presentasi kan beda dengan kelompok banner. Di dalam kelompok presentasi itu kan mengandung anggota 5 kelompok banner. Jadi pada saat sampai di display yang pertama punya kelompok 1, maka anggota kelompok 1 yang menjelaskan itu. Lalu pendengarnya siapa? Pendengarnya adalah kelompok 2 sampai dengan kelompok 5. Lalu tugasnya pendengar apa? Tugasnya pendengar itu adalah memberikan nilai orang yang mempresentasikan. Pantasnya itu dapat nilai berapa? Berarti nanti dia kalau anggotanya itu anggota presentasinya itu ada 6, maka satu orang akan punya 5 nilai. Ya. Tetapi tidak boleh ada perjanjian di belakang layar. Kalian kong kali kong. KKN nepotisme. Bril, nanti kasih nilai saya 99 ya. Ivana bilang begitu. Nanti Ivana bilang, nanti aku kasih nilai juga 99. Nah, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kita harus belajar jujur. Ya, jujur dengan presentasinya temanmu, ya. Nah, pada saat temanmu presentasi, anggota yang mendengarkan boleh mengajukan pertanyaan, mau menguji sampai di mana sih dia punya pengetahuan gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, ya. Kalau dia nggak bisa jawab berarti kan ada poin minusnya toh. Ya, seperti itu. Nah, nanti
Sampai di display nomor 2, maka anggota kelompok 2 yang akan menjelaskan materinya. Seterusnya sampai di display yang kelima. Kalau misalnya di dalam kelompokmu itu ada 2 orang yang di nomor 1 atau di nomor 2, maka selesaikan dulu 1 siklus, barulah kembali lagi ke display yang anak yang belum menjelaskan. Ya, mengerti? Hah? Oh, seperti expo. Ya, expo itu kan jalan-jalan nanti balik lagi. Ya, enggak apa-apa. Kembali lagi. Setelah selesai 1 siklus baru kembali lagi. Mengerti? Ya, seperti itu. Nah, itu nanti akan jadi satu nilai ulangan, jadi hasil rata-rata. Nanti catatan nilainya kamu itu nanti akan diserahkan ke KBS. KBS yang akan merekap menggunakan daftar absen dapat berapa nilai. Nomor Angel dapat 5 nilai misalnya. Bril dapat 7 nilai karena anggota kelompoknya ada 7 gitu. Apa-apa. Ya, nanti akan dirata-rata. Nilai rata-rata itu yang Ibu akan input di bab 6 untuk sebagai nilai ulangan. Berarti nilai ulangan bab 6 itu pasti di atas KKM, nggak perlu remedial gitu. Minimal kan ya. Nah, lalu yang kedua, Ibu tidak akan kasih ulangan tertulis untuk yang bab 6. Yang kedua itu adalah ulangannya adalah lisan. Tetapi tidak terjadwal. Jadi kapan kamu siap, kamu boleh datang sama Ibu dimanapun Ibu berada, kamu menghafal. Yang dihafalin gampang. Yang dihafalin itu hanya apa? Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari high frekuensi ke low frekuensi. Jadi dari frekuensi paling tinggi ke frekuensi paling rendah. Mulai dari sinar gamma, sinar X, UV, dan seterusnya gitu ya. Nah, ada cahaya tampak juga nanti. Cahaya tampak juga kamu harus uraikan dari high frekuensi ke low frekuensi. Cahaya tampak kan gampang. Mijiku hibinyo. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu kan. Ya udah selesai itu. Nah, kemudian satu lagi adalah kalian menghafalkan manfaat 3 buah sinar. Jadi misalnya kamu pilih, aku mau pilih sinar UV, infrared, sama sinar X deh. Boleh. Kalian cari manfaatnya masing-masing sinar 3 dan kelemahan atau efek samping dari masing-masing sinar 3. Jadi ada 3 sinar yang kamu hafalin. Ya. Jadi sinar X, manfaat dalam dunia kedokteran, itu untuk ngerongsen. Lalu sinar X, di bandara, kamu ingat di bandara, itu untuk apa? X-ray itu ya, meneliti atau memeriksa barang-barang yang masuk ya. Nah, apakah ada barang terlarang atau tidak? Itu kan kalau ke bandara itu kan ada kan ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jelas? Kapan kamu siap, kamu udah hafal, kamu boleh datang. Ya, nanti kalau kamu belum ngapalin ya jangan dulu gitu. Ibu udah hafal ya udah datang gitu ya. Nanti kalau waduh di tengah jalan lupa gitu, kamu mau balik dulu ya nggak apa-apa, nanti balik lagi. Cuman kalau udah untuk kedua kali nilainya nggak full 100. Ya, pasti Ibu akan kurangi nilainya seperti itu ya. Jadi ada 2 nilai ulangan. Lalu nilai tugasnya dari mana? Ibu juga nggak akan kasih tugas di sini. Uji kompetensi juga Ibu akan tidak suruh kamu kerja, kamu pelajari aja. Nah, tugasnya itu nanti dari bannernya kamu. Ibu akan nilai kreativitasnya seperti apa, tampilannya seperti apa ya, tergantung Ibu gitu ya. Itu kan subjektif yang begitu. Oke, itu bab 6. Nah, kapan? 2 minggu depan presentasinya. Ya, 2 minggu depan presentasinya. Sekarang bagi kelompok dulu. Mau bagi kelompoknya ke sana atau urut absen atau ke belakang atau mau bagaimana? Lah iya, maksudnya mau bagi gimana? Ibu kan tanya, mau dibagi bagaimana? Mau berhitung urut ke sana atau ke belakang atau dari belakang ke depan atau belakang ke sana gitu? Atau mau absen? Loh, kalau acak absen nggak bisa. Acak absen berarti nanti ya kamu berhitung dari 1 sampai 5. 6, 7, 8 berarti 1 sampai 5 lagi. Terserah nih. Mau yang mana? Cepet. Karena nggak ada masalah. Iya, 1 sampai 5 aja. Karena 5 display yang Ibu bikin ya. Yo, mau apa? Kalau mau absen ya nggak apa-apa. Cepetan. Loh, nggak usah dihitung kamu satu kelompok dengan siapa. Materimu kan belum tentu. Yang mana? Kamu kan belum tahu materinya apa. Gimana? Lama sekali. Hah? Yo, 1, 2. Siapa? Nanti yang enggak datang ya
nanti terakhir. Sekarang yang hadir dulu. 1. Kembali lagi 1. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Ya. 1. Yang tidak hadir siapa? Yo, Michelle berarti 2. Siapa yang nomor 2? Ya, berarti nanti kamu cari Michelle ya. Michelle tarik ke kamu. Terus Diego berarti 3. Siapa nomor 3? Ya, oke. Ya, 3. Cocok loh. Hah? 3 berarti 4 udah. Nomor 4 ya. Berarti event 4. Ya, oke. Udah ya. Ya, sekarang perwakilan kelompok ambil nomor undiannya untuk materinya. Ada 5. Nggak tahu yang nomor 1 mana, nomor 2 mana, 3 mana, 4 mana. Cepatan. Masih ada 3. Ya. Oh, belum tahu nih yang mana ya. Oke. Mana pinjam buku cetak? Pinjam buku cetak. Sudah nanti. Nomor berapa nomor? Buka sekarang bab 6 tentang di peta konsepnya. Bab 6 di peta konsep. Orang buka itu nggak pakai bicara loh ya. Bab 6 di peta konsep. Ya, kita membahas tentang radiasi elektromagnetik. Yang dapat nomor 1 siapa? Iya. Yang dapat nomor 1 berarti kamu membahas tentang teori Maxwell, gelombang elektromagnetik, medan magnet, dan medan listrik. Itu yang dapat nomor undian 1. Nomor undian 2. Iya. Kemudian nomor undian 2 itu hanya membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik, lalu manfaat dan efek samping dari gelombang mikro. 2 materi. Gelombang mikro itu banyak ya, microwave itu juga pakai gelombang mikro, itu salah satu. Tapi tidak baik itu kalau kita terus-terus makan yang keluar dari microwave. Nah, kamu pelajari itu semua ya. Tentang nanti contoh-contoh makanan yang belum masuk ke microwave, yang keluar dari microwave itu kandungan gizinya apa yang berkurang dan lain sebagainya, kamu pelajari sendiri. Kemudian yang dapat nomor 3. Ya, nomor 3 itu infrared dengan sinar gamma. Ya, cari manfaatnya. Apa itu infrared, apa itu sinar gamma, frekuensinya berapa-berapa ya. Kamu pokoknya cari informasi selengkap-lengkapnya tentang infrared dan sinar gamma. Nomor 4. Oke, undian 4 cahaya tampak dengan gelombang radio. 5. UV dan sinar X. Oke? Ya, sudah selesai. UV dan sinar X. Sekarang kita kembali ke laptop. Ya, kembali ke sini sekarang. Kita akan bahas bab 5. Selesai hari ini. Terekam semua ya tadi ya? Berarti. Oh lah. Ya udah nggak apa-apa. Tak kira udah tak pause. Ya, sekarang berarti masuk di bab 5 ya, bukan bab 7 ini, tapi bab 5 tentang rangkaian arus bolak-balik. Yang lama memang bab 7. Ya. Nah, sekarang di rangkaian arus bolak-balik itu kita akan membahas beberapa. Di sini ada nilai efektif arus dan tegangan, kemudian rangkaian RLC, daya disipasi, dan penerapannya. Ya, tapi kita akan fokus di sini di 3 poin ini karena penerapan ini bisa kita baca aja ya. Oke, dinilai efektif ya, dinilai efektif arus dan tegangan. Ya, nilai efektif arus dan tegangan. Nilai efektif itu adalah yang terukur ya, yang terukur.
Jadi untuk arus efektif itu diberi lambang I efektif seperti ini. Itu nilainya dihubungkan dengan arus maksimum itu sama saja dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Ya, kalau cari I maksimum berarti apa? I efektif sama dengan IM dibagi akar 2. Berarti IM sama dengan apa? I efektif dikalikan dengan akar 2. Kalau V efektif juga sama, hubungannya dengan maksimum, maka ini sama dengan Vm dibagi dengan akar 2. Maka Vm sama dengan apa? V efektif dikalikan dengan akar 2. Ya, ini ya. Ini hubungan antara tegangan efektif dan tegangan maksimumnya. Nah, apa itu reaktansi? Reaktansi itu adalah hambatan dari komponen elektronika. R itu adalah hambatan. L itu adalah induktor, C itu apa? Kapasitor. Nah, reaktansi daripada hambatan itu adalah R. Kemudian reaktansi daripada induktor nanti diberi lambang XL. Kemudian reaktansi dari kapasitor itu diberi lambang XC. Bagaimana cara cari R, XL, dan XC itu nanti. Nah, impedansi itu adalah Z nanti. Bagaimana cara carinya? Ya, sebentar. Resonansi. Apa yang dimaksud dengan resonansi? Dalam gelombang. Kalian ingat, gelombang, resonansi. Terjadi resonansi pada pipa organa atau resonansi pada gendang telinganya kita kan resonansi juga kan? Ya, supaya kita bisa mendengar itu kan karena ada resonansi. Ada gelombang yang datang meresonansi selaput gendang telinganya kita. Apa itu resonansi? Ada yang ingat gak? Yuk, gak ingat? Waduh, gimana? Resonansi itu adalah, ya memang masuk di getaran. Tadinya itu benda kan tidak bergetar sendirinya, tetapi karena pengaruh gendang telinganya kita, kalau nggak ada suara yang datang, bergetar nggak? Bergetar nggak gendang telinganya kita? Kalau tidak ada suara yang datang, nggak bergetar. Tetapi begitu ada suara yang datang, suara itu kan berasal dari getaran, ya, yang berubah menjadi gelombang bunyi kan. Lalu ikut apa? Menggetarkan siapa? Gendang telinganya kita. Jadi beresonansi. Dia ikut bergetar sekarang. Sesuai dengan gelombang yang datang. Yang tadinya diam menjadi apa? Bergetar karena apa? Karena apa? Getarannya siapa? Getarannya siapa? Loh, kok resonansi? Loh, tadi kan gendang telinga tidak bergetar dalam keadaan diam. Terus ada benda lain yang bergetar, menghasilkan gelombang bunyi, akhirnya gendang telinganya kita ikut bergetar. Berarti getaran gendang telinganya itu kan ada yang menyebabkan. Yang menyebabkan siapa? Suara. Suara itu sama dengan gendang telinga enggak? Tidak. Berbeda enggak? Oh iya, berarti gendang telinga yang bergetar ini karena apa? Karena getarannya siapa? Ya, karena getarannya benda lain. Jadi suatu benda yang bergetar karena pengaruh getaran benda lain itulah yang namanya apa? Resonansi. Gak dijelasin tak waktu SMP. Kenapa gitar yang dipetik bisa menghasilkan suara? Ayo, getaran gitarnya itu meresonansi siapa? Masa badan gitar yang menimbulkan? Sekarang kalau badan gitarnya itu kita tutup, itu enggak ada lubang udara. Bisa menghasilkan suara enggak? Tidak. Ya, yang bergetar apa? Udara yang ada di dalam situ loh. Waduh, lah, matilah saya. Ya, iya. Sekarang, kenapa kita bisa bersuara? Yang bergetar apanya? Coba. Pita suara. Yang beresonansi apa? Ada apa? Di dalam rongganya kita ada apa? Hah? Di dalam rongga mulutnya kita ada apa? Sekarang kalau misalnya gini, kalau mulutnya kita ini penuh dengan makanan, kamu bicara, bisa keluar enggak suaranya?
Bisa. Yo, bisa oke. Sekarang tetap masih ada sesuatu di dalam. Saya tidak penuh. Kalau penuh sekali dengan makanan, bisa bicara enggak? Enggak bisa. Kenapa? Nah iya, berarti yang menghasilkan suara itu siapa? Udara, karena pengaruh getarannya siapa? Pita suaranya kita. Nah ya, kalau udaranya pada saat kita bilang A, B, kan berbeda kan? Itu banyaknya udara itu kan berbeda di sana. Ya, sudah itu ngomong tentang resonansi. Nanti ini resonansi di sini beda lagi ceritanya. Udah nanti lama sekali. Oke ya, sip lah. Ya, sekarang ya, ini tadi ya tentang I efektif dengan V efektif ya. Kalau daya disipasi itu adalah I efektif dipangkatkan 2 dikalikan dengan hambatannya R-nya. Nah, ini untuk arus bolak-balik punya ya. Gambar daripada arus bolak-balik ya. Grafiknya ini berbentuk grafik sin ya. Makanya persamaannya nanti daripada I itu sama dengan IM sin omega T. V juga sama saja dengan VM sin omega T. Ya, ini ada contoh nih, ya, ada contoh tegangan DC menghasilkan arus 3 ampere dengan hambatan resistance sekian. Lalu pada ini ditanyakan berapa maksimumnya. Berarti yang ditanyakan itu adalah daya maksimumnya, ya. Nah, maksimum pada osiloskop ini yang maksimum yang pada osiloskop itu 3 ampere ini. Nah, ditanyakan berapa daya disipasi yang digunakan ya. Daya disipasi itu adalah I efektif dipangkatkan 2 dikalikan dengan R. Berarti kita harus mencari daya arus efektifnya dulu ya untuk daya disipasinya. Nah, ini adalah arus maksimumnya adalah 3 ampere. Jadi P maksimumnya di sini berarti sama dengan I kuadrat R, maka 3 pangkat 2 itu sama dengan 9R, dimisalkan sama dengan V. Untuk cari disipasi efektif, kamu ingat, I efektif tadi sama dengan IM dibagi berapa? Akar 2. 3 dibagi akar 2 dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Akar 2 dipangkatkan 2 berapa? 2. Berarti sama dengan 99 per 2 dikalikan R. Nah, 9R-nya tadi sama dengan V. Berarti P efektifnya di sini sama dengan 1 per 2V. Ya, gampang sekali. Nah, ini adalah alat ukur daripada tegangan arus bolak-balik. Namanya multimeter ya. Multimeter. Jadi bisa mengukur beda potensial, bisa mengukur kuat arus, kemudian bisa juga mengukur hambatan. Kita punya ada di atas ya, ada di apa lagi itu sudutnya Farel ya, kamu itu loh udah gini sandar-sandar di tembok, didinain bobo sama Bu Ros pakai pelajaran fisika. Enak ya, nanti kalau nggak bisa tidur kamu telepon ibu ya, ibu jelaskan ini fisika supaya kamu tidur gitu. Tidur, lihat ke depan itu loh ya. Nah, ya sekarang kuat arus dan tegangan AC dinyatakan dalam bentuk fasor ya. Ini I ke arah sumbu X positif, kemudian IM-nya itu membentuk sudut theta atau omega T terhadap sumbu X positif. Di sini itu 0 derajatnya. Untuk V juga sama, fasornya seperti ini. Jadi persamaan dari I dan V itu I adalah IM sin omega T, kemudian V adalah VM sin omega T dalam sin ya. Kenapa? Karena grafiknya itu berbentuk grafik sinus. Nah, itu belakangnya Angel 2 itu asik sekali itu. Nggak perhatikan ke sini. Mau ganti ini Bu bicara apa? Loh, nggak sadar. Loh, nggak sadar itu. Ya. Perhatikan ke depan ya. Nanti kamu nggak tahu, udah tertutup telinganya dengan rambut panjangnya, nggak merhatiin, senyum-senyum lagi. Ngetawain ibu ya? Berani-beraninya. Oke ya, jadi nah sekarang ini rangkaian resistif, induktif, dan juga kapasitif murni kita akan bahas ya. Ingat, untuk yang sefase itu I sama dengan IM sin omega T dan V sama dengan VM sin omega T. Tetapi kalau tidak sefase berarti ini ada beda fasenya, itu kita tambahkan V. V-nya boleh positif, boleh negatif, tergantung nanti ya arahnya kemana. Kenapa itu udah pangku-pangkuan? Sesama jenis itu nggak boleh pangku-pangkuan. Ya ingat ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Masuk semua di sini rekamanmu. Oke, sekarang kita masuk di bagian berikutnya.
yaitu rangkaian resistif murni ya. Ini artinya resistor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Persamaannya tetap menggunakan I sama dengan IM sin omega T ya. Nah, kalau mencari V itu sama dengan I dikalikan R, jadi masih tetap berlaku VIR ya, atau RI gitu ya. Oh, kita cinta Republik Indonesia harga mati gitu ya. VM sama dengan R dikalikan IM. Jadi kalau cari IM berarti VM dibagi dengan R. Nah, fasornya di sini kalau dihubungkan dengan osiloskop ya, ini ternyata V-nya arahnya ke sumbu X positif, I-nya juga ke arah sumbu X positif. Ingat, untuk resistor ya, resistor I dan V ke arah sumbu X positif ya, ingat ya. Oke. Nah, ini adalah grafik untuk IM dan VM-nya ya terhadap selang waktu nih ya. Nah, kamu lihat untuk mencari P efektif itu atau daya disipasi itu sama dengan I efektif pangkat 2 dikalikan dengan R. Ini grafiknya untuk yang resistif itu semuanya berpangkal dari pusat koordinatnya di sini. Di mana voltasenya itu amplitudonya lebih panjang daripada I-nya ya. Ini amplitudonya lebih besar daripada ini. Ya, ini lebih tinggi ini. Ini untuk VM, ini yang ini IM ya. IM sama dengan I sama dengan IM sin omega T, V sama dengan VM sin omega T. Ini adalah grafiknya, grafik sins. Loh, itu lagi sandar-sandar di sambil tutup-tutup mata lagi. Ini gimana? Ya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rangkaian induktif murni. Jadi ini adalah induktor. Induktor ya, atau apa? Gambar apa ini? Selain solenoida ya, solenoida ini bab 4 kita bahas ya, induktansi diri ya. Ya. Nah, ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dan ternyata menghasilkan grafik ini. I-nya semuanya ke sumbu X positif, tetapi V-nya untuk induktor atau solenoida ini arahnya kemana? Sumbu Y positif. Jadi ada perbedaan ini sudut antara I dengan V-nya. Kalau yang di resistor tadi berimpit berarti V-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, ini V-nya tidak sama dengan 0, membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y positif. Kalau berlawanan arah, sudut itu positif. Kalau searah jarum jam itu negatif ya. Jadi ini berarti kita tambahkan V sama dengan VM sin omega T ditambah dengan 90 derajat ya. Nah, sekarang di sini ya, VM-nya itu sama saja dengan omega L dikalikan dengan IM. Omega L dikalikan dengan IM. IM itu adalah arus maksimum ya, karena V-nya adalah V maksimum juga. Ini kamu lihat di sini. VM sama dengan omega L dikalikan dengan IM. VM itu kan sama saja dengan XL dikalikan dengan IM. Apa yang hilang ini? IM-nya sama kan? Berarti XL sama dengan apa? Omega dikalikan L. Omega itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut berarti sama dengan apa? Hubungannya dengan frekuensi, gerak melingkar. Loh, gerak melingkar. Omega sama dengan apa loh? Baru berlalu kemarin loh ya. Di NBA omega sin omega T. Yo, omega sama dengan apa? Hubungannya dengan gerak melingkar, dengan frekuensi. Wis, mati saya. Aduh, sekarang nih, gerak melingkar. Sudut yang ditempuh berapa? Berapa yang sudut yang ditempuh? 360, itu theta. Ya, theta 360. 360 berapa pi? 2 pi. Oke, waktu satu kali putaran disebut apa? Untuk melakukan satu kali getaran, satu kali putaran, namanya apa? Bumi mengelilingi matahari satu kali putaran, namanya apa? Loh kok rotasi? Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi satu kali putaran, namanya apa? Loh kok satu hari? Atau ayunan deh, bandul ya, berayun. Untuk melakukan satu kali ayunan itu namanya waktunya apa? Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali ayunan. Periode. Memang tong kamu moy. Ya, periode.
Nah, kecepatan sudut, kalau kecepatan linier V itu adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu. Kalau kecepatan sudut itu berarti sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu. Sudut yang ditempuh berapa? 2 pi per waktunya periode. 1 per periode sama dengan apa? Getaran gelombang. Frekuensi berarti ini sama dengan 2 pi. Frekuensi lambangnya apa? F. Besar atau kecil? Kecil. Jadi omega sama dengan 2 pi F. Oh, Tuhan Yesus ampuni saya. Ya, ingat ya. Jadi ini berarti sama dengan 2 pi F L ya. Oke. Sekarang ke bagian berikutnya. Ya, ini ya. Jadi XL sama dengan omega L sama dengan 2 pi FL. Oke, sekarang ke rangkaian kapasitif murni. Jadi ini adalah Natalie, sayangku cintaku. Ya, kapasitor ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Ternyata fasornya untuk voltasenya itu menuju ke sumbu apa? Ke sumbu apa ini? Bawah. Y apa? Negatif. Tadi untuk R ke sumbu apa? V-nya? R. Hambatan. X positif. Ini I-nya semuanya ke X positif ya. Kemudian V-nya untuk kapasitor ke Y negatif. Kalau induktor tadi kemana? Ke Y positif ya. Nah, di sini si Vm-nya itu sama saja dengan Im dibagi dengan omega dikalikan C. C itu adalah kapasitas daripada kapasitor ya. Jadi ini Vm sama saja dengan Im dibagi dengan omega C. Kamu ingat Vm berarti karena kapasitor berarti kita pakai XC dikalikan dengan Im. Im-nya sama enggak? Sama enggak Im? Sama kan? Nah, dari sini ini Vm kan sama dengan Vm. Berarti XC sama dengan apa? Im dibagi omega C sama dengan XC dikalikan dengan Im. Apa? Saya nggak bisa tahu. Ya, W, bukan W. Omega, ya, ya, 1 bukan WC. Omega T, ya, jangan dibaca WC. Omega C itu ya. Omega sama dengan apa tadi? 2 PF C. Ini 1 per ya. Ya. Nah, sekarang ini karena menuju ke sumbu Y negatif, ini bedanya juga 90 derajat. Nah, kalau sudut itu searah dengan jarum jam itu negatif. Berarti di sini V-nya persamaannya jadi Vm sin belakangnya Angel siapa? Namanya siapa? Hah? W cantikku, sayangku, cintaku. Perhatikan ke depan. Jangan sok cute gitu loh. Ya. Nah, ini minus ya, min 90. Kenapa min 90? Karena ini ya Ranti sayangku, lihat ke depan ya. Oke ya. Ya, jadi seperti itu. Matanya Ibu jelalatan kemana-mana loh. Ya. Kalau menjelaskan kamu tidak memperhatikan, aku galau gitu ya. Jadi XC sama dengan ya Bril paling cakep deh. Clarence. Ingat, jangan pegang-pegang pipinya, Bril. Nggak boleh. Sesama judis nggak boleh bersentuhan loh. XC sama dengan 1 per omega C ya. Oke. 1 per 2 pi FC. Tapi wajah juga nggak perlu cakep-cakep amat gitu ya. Nggak cukup cakep gitu. Harus smart. Oke, ya. Nah, kita masuk di sini. Ini rangkaian RLC nih ya. Rangkaian RLC. Nah, kalian ingat nggak di rangkaian seri untuk hambatan? Di bab 1 nih. Di sini ada R1, ada R2, ada R3. Lalu ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya. Kalau kita mengukur di sini, berarti ini adalah V1. Ukur di sini, ini berarti adalah V2. Ukur di sini, berarti adalah V3. Lalu kita ukur di sini, itu adalah V. Maka, V sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Oke ya, itu resistor.
Nah, sekarang untuk ini, kalau kita ukur di sini, maka ini adalah VR. Lalu untuk ukur di sini berarti apa? VL. Ukur di sini berarti VC. Sekarang pertanyaannya, kalau ukur di sini adalah V kan? Apakah V ini sama dengan VR ditambah VL ditambah dengan VC? Ya atau tidak? Atau ya atau ya? Tidak. Kenapa, Anjel? Beda gambar. Bukan masalah beda gambar. Tadi yang PR, kamu kan Ibu bilang ingat loh ya. V-nya kalau R ke arah mana? Tadi? R. X positif. Kemudian untuk L ke mana? Y positif. Untuk C kemana? Y negatif. Nah, gitu. Oke, ya ingat ya. Yang ini adalah VR, yang ini adalah VL, yang ini adalah VC. Kalau kesumbu Y positif, berarti adalah positif. Clarence, Bril pindah ke tempatnya. Pulang kembali ke tempat asalmu. Kamu yang menggoda dekat-dekat sama dia gitu ya. Nah, si Clarence udah pegang-pegang, kamu lihat-lihat dia terus ajak bicara. Ya, gimana nggak tergoda? Ya, oke ya. Nah sekarang ini itu ribut terus berkelahi lagi seperti suami istri aja. Orang udah dibilangi loh ya, Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Pindah ke sini, ke tempat puasa awal. Oke, sekarang lihat ke sini lagi ya. Nah ini berarti negatif kan? Anggaplah VL-nya itu lebih besar daripada VC. Berarti resultannya arahnya kemana nih? Resultan yang disumbu Y-nya akan ke sini. Nah, yang ini berarti sama dengan apa? Ini, yang hijau ini. Berarti resultannya ini yang disumbu Y kan? Atau VY apa? V? Ini VL lebih besar dari VC. Resultannya ini berarti sama dengan apa? Yang ini. Ya, VL dikurangi VC. Nah, sekarang kalau kita mau mencari V-nya, oke. Yang ini. Nah, ini V. Jadi ini V. Ini adalah VL kurang VC. VR. Tegak lurus nih. Berarti V sama dengan apa? Pakai apa? Kalau tegak lurus. Pitagoras. Iya, berarti V-nya sama dengan? VR kuadrat ditambah VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2. Ya kan? Ya, karena itu. Nah, sekarang kita udah dapat tadi V sama dengan akar dari VR kuadrat dikurangi ditambah dengan VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2 ya. Nah, tadi I-nya iya. Sendiri-sendiri loh ya. Ya, jangan ya. Oke. I-nya tadi kan semuanya ke kanan kan, ya. Nah, kalau begitu untuk mencari reaktansinya ya, karena semuanya ke kanan I-nya, berarti ini R-nya arahnya ke kanan. Kemudian XL juga pasti akan ke atas ya, lalu XC-nya juga pasti akan ke bawah. Ya, jadi yang ini adalah R, yang ini adalah XL, kemudian ini adalah XC. Anggaplah XL-nya juga lebih besar daripada XC. Berarti resultan yang disumbu Y arahnya kemana? Mana arahnya? Ke atas juga. Oke. Ya, ini kita sebut aja sebagai X gitu. Ya, ini adalah X. X. Berarti X-nya sama dengan apa? Ya, XL dikurangi dengan XC. Sekarang kita mau cari resultannya nih, atau hambatan totalnya nih ya. Hambatan totalnya berarti yang ini. Nah, hambatan totalnya itu disebut impedansi, yaitu Z. Tegak lurus di sini. Yang ini adalah XL dikurang XC atau X, yang ini adalah R.
Ya, kalau begitu maka Z-nya sama dengan apa? XR, enggak ada XR, R langsung. Berarti R kuadrat dikurangi X kuadrat. Di mana X-nya itu sama dengan apa? XL dikurangi dengan XC pangkat 2. Ini Z ya. Pertanyaannya lagi, mungkin enggak Z-nya sama dengan 0? Bukan sama dengan 0, sama dengan R. Mungkin enggak? Z ini kan sama dengan akar dari R kuadrat bukan dikurangi, tapi ini ditambah loh. Tambah ya. Ditambah dengan XL dikurangi XC dipangkatkan 2. Mungkin enggak Z-nya sama dengan R? Mungkin. Kapan? Oke, jika XL sama dengan XC atau XL dikurang XC sama dengan 0, maka Z-nya akan sama dengan R ya. Nah, berarti ini XL sama dengan XC. Tadi XL rumusnya apa? Lihat ke sini. Nah, sekarang kamu yang gangguin dia. Nanti cinta segitiga. Oh, lihat ke sini makanya ya. XL tadi sama dengan apa? Apa XL tadi? Loh. Ke omega-nya dulu aja. Rumusnya apa? Omega dikalikan L. XC sama dengan 1 per omega C. Boleh nggak omeganya digabungkan? Boleh. Berarti jadi omega kuadrat sama dengan apa? 1 per LC. Oke. Kalau cari omega aja? Akar 1 per LC. Omega tadi sama dengan apa? 2 pi F kan? Ya. Berarti sama dengan akar dari 1 per LC. Jadi kalau cari F-nya? Sama dengan akar 1 per LC dibagi dengan 2pi. Boleh nggak Ibu tulis begini? 1 per 2pi dikalikan akar 1 per LC. Boleh? Boleh. Nah, pada saat Z sama dengan R atau XL dikurangi XC, maka keadaan ini dinamakan terjadi resonansi. Jadi ini sudah jadi resonansi. Jadi kalau ditanyakan frekuensi resonansi, maka 1 per 2pi dikalikan akar 1 per LC. Ya, oke? Sip lah. Iya. Ya, jadi ya, oke. Nah, untuk mencari arah daripada fasornya, yaitu kita menggunakan tangan V, ya tangan V-nya itu sama dengan, kalau pakai VL, berarti VL dikurang VC per VR. Atau bisa juga kalian menggunakan X dibagi dengan R, nggak apa-apa. Tangan V sama dengan X dibagi R. Berarti kalau cari V-nya, tangan min 1 dari X per R. Di mana X-nya sama dengan XL dikurangi dengan XC. Oke, ini untuk cari impedansinya dan seterusnya ya. Nah, ini fasornya tadi ya. Nah, ini terjadi resonansi udah kita bahas. Kemudian ini adalah contoh penerapannya ya, listrik AC ini. Ada rangkaian penala. Lalu ini rangkaiannya, penala itu antena ya. Kemudian pada sistem pembangkit listrik. Kemudian transmisi listrik ke rumah-rumah, itu kegunaannya untuk rangkaian arus bolak-balik. Finish bab 5. Ya, finish bab 5. Sekarang habis bab 5. Asik toh? Ya, ya. Sekarang kita kerja soalnya ya. Oke. Sekarang misalnya nih ada rangkaian RLC nih. Set. Dihubungkan dengan arus bolak-balik. Ya. Ini apa ini? R. Ini apa? L. Ini apa? C. Ini sumber arus bolak-balik. Anggaplah R-nya sama dengan 80 ohm. L-nya sama dengan 0,32 Henry. C-nya sama dengan 80 mikrokolom. Lalu V-nya di sini misalnya 1000 volt, 125 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan, ini Ibu kasih nama A, kemudian B, lalu ini D, lalu ini E. Ya,
Oke, A, B, D, E gitu. Ditanyakan VAB berapa, VBD berapa, VDE berapa, VAD berapa, kemudian VBE sama dengan berapa, lalu P efektif sama dengan berapa ya, dan seterusnya. Daya disipasi juga. P disipasi sama dengan berapa ya. Nah, sekarang apa artinya ini? Radian per sekon itu satuannya siapa? Pak, ya, radian per sekon satuannya siapa? Kecepatan udut. Yang ini itu artinya berarti Vm. Jadi diketahuinya di sini Vm sama dengan 1000 volt. Kemudian omega sama dengan 125 radian per sekon. Lalu ini apa? R ya, sama dengan 80 omega. Lalu L sama dengan 0,32 Henry. Kemudian C sama dengan 80 farad ya, mikrofarad ya. Nah, tanpa harus diminta mencari impedansi, kalian harus cari impedansi. Tanpa harus mencari I, kalian tetap harus cari I. Kenapa? Untuk cari V itu kan perlu I dikalikan dengan R untuk yang AB. Jadi VAB ini berarti sama dengan VR ya. VBD berarti sama dengan VL. VDE berarti sama dengan VC. Maka ini akan sama dengan I M dikalikan R, yang di sini berarti sama dengan IM dikalikan XL, yang di sini berarti sama dengan IM dikalikan dengan XC. Berarti tetap kita harus mencari XL dan XC. XL sama dengan apa tadi rumusnya? Loh, XL apa tadi? Anakku, sayangku, cintaku. Omega, thank you Farel. Omega dikalikan L. Omeganya berapa? 125 radian per sekon. Lalu di sini 0,32 Henry. 32 berapa kali berapa? Boleh enggak 8 kali 4? Kenapa Ibu pakai 8? 125 kali 8 berapa? 1000 kali 4? 4000. 4000 dibagi 100? 40. Berarti ini ketemunya adalah 40 ohm. Kemudian kita mau cari XC nih. XC sama dengan 1 per omega C. 1 per omega berarti 125 radian per sekon. Kemudian dikalikan berapa? 10 pangkat 80 ya? 10 pangkat minus 6 farad kan? 125 kali 8? 1000 kali 10? 10.000. 10 pangkat min 6 kalau naik? Ya, 1 juta dibagi dengan 10.000? Oke, 10 pangkat 2 nilainya sama dengan berapa? 100 ohm. Oke, ya sekarang. Tadi XL sama dengan berapa? 40 ya. Kemudian XC sama dengan 100 ohm. Dari sini kita cari X nih. X tadi sama dengan XL dikurangi dengan XC. Berarti sama dengan 40 ohm dikurangi dengan 100 ohm sama dengan minus 60 ohm. Nah, jika XL lebih besar daripada XC, maka ini sifatnya adalah induktif. Kemudian jika XL lebih kecil daripada XC, berarti ini sifatnya adalah kapasitif. Jadi sifat rangkaiannya induktif atau kapasitif? Kapasitif ya, oke. Nah, setelah dapat ini berarti kamu cari Z. Z tadi sama dengan apa? Akar R kuadrat tambah X kuadrat. Sama dengan akar dari 80 kuadrat ditambah min 60 pangkat 2. Ini dalam omega. 86. Pitagorasnya 10. Tapi ini 80. Berarti tinggal tambahin 10. Sama dengan 100 ohm. Nah, untuk cari IM, berarti kalian menggunakan apa? Vm dibagi dengan Z. Vm-nya tadi berapa? 1000 volt ya. Z-nya berapa? 100 ohm. Berarti sama dengan berapa ampere? 10 ampere. Kamu bisa cari semuanya ini ya. Ini bisa cari. Sekarang untuk VAD. VAD itu kan ada resistor dengan ada induktor tuh. VAD. AD. Kalau R kan ke sana. Ini adalah VR kan. Kemudian VL kan ke sana. Berarti VAD-nya sama dengan apa?
Pitagoras nggak ini? Tegak lurus kan? Maka sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat ya. Lalu untuk yang BD itu kan BE sorry. Ini A, B, D di sini ya. Hitung dulu. Mana-mana tadi kan ini gini. Set. Ya, ini A, B, ini D, ini E. Berarti bukan BD, BE ya. Ini B, di sini adalah E. Nah, untuk yang ini L tadi kan naik kan? C turun. Ini VC, ini VL. Berarti VBE sama dengan apa? Yo, VBE sama dengan apa? Ya, VL dikurangi dengan VC. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk cari I efektif itu berarti sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Cari P efektif berarti sama dengan I efektif dipangkatkan 2 dikalikan dengan Z-nya ya, daya secara keseluruhan. Kemudian P disipasinya ini nanti kamu menggunakan I efektif pangkat 2 kita kalikan dengan R ya, seperti itu. Oke, finish. Silahkan dilanjutkan. Ini soal ya. Silahkan dilanjutkan. Oke. Ya. Nah, terus tambahkan coba soal halaman 119. Buka semua 119. Yuk. 119 soal nomor 25. Itu tentang resonansi. Jadi 2 nomor dikerjakan sekarang. Ya, 2 nomor dikerjakan sekarang dengan halaman 119 ya. 119 nomor 25 tentang resonansi ya. Oke? Ini di Ibu freeze dulu Mbak Bapak. Ya, silahkan dikerjakan. Supaya Ibu stop dulu. Ini buku